bisa juga saya tidak lagi memakai kebijakan yang meringankan tersebut. Bisa saya misalnya persulit atau bagaimana. Yang asalnya tidak ada makalah, harus ada makalah. Yang seharusnya Zoom-nya 30 menit saja, bisa 1 jam 30 menit. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu saya memberikan kepercayaan kebijakan yang meringankan. Saya harap Bunpian dapat menangkapnya dengan hal yang positif. Yang positif itu artinya mengikuti alurnya. Jangan yang berlawanan dari alur. Saya pernah menemukan beberapa kecurangan-kecurangan. Misalnya dari mahasiswa. Satu mahasiswa atau dua mahasiswa yang melakukan kecurangan ataupun yang tidak yang saya inginkan, itu berdampak dari satu kelas, bukan satu atau dua orang itu saja, satu kelas. Nah, jadi jangan sampai merugikan temannya. Nah, itu kira-kira dapat dipahami lah tentang sistem perkuliahan kita. Siap, insya Allah paham, Mulim. Yang lainnya bisa dipahami lah, atau bisa didengarkan lah, atau kurang jelas. Jelas, Mulim. Kita perhatian ya, artinya ketika saya tolong ikuti alurnya. Nah, jangan sampai membuat hal-hal yang tidak dan itu merugikan semua orang, semua satu kelas. Nah, itu jangan sampai hal-hal yang semacam itu terjadi. Dan saya yakin di kelas ini alhamdulillah insya Allah semuanya baik-baik saja. Artinya tidak ada yang misalnya yang perilaku yang tidak baik. Nah, artinya di sini harus menyesuaikan dengan akhlak Qur'ani. Mungkin di sini ada yang hafal 30 juz mungkin, ya. Ya, saya yakin itu. Mungkin ada yang 10 juz, ada yang 20 juz. Nah, itu saya yakin. Artinya Bunpian basic hafalan itu harus diterapkan di dalam kehidupan. Nah, untuk sementara ini di dalam ketika kita pembelajaran, bukan dengan saya saja tetapi dengan yang dosen-dosen yang lain. Nah, itu. Makanya yang pertama yang saya sangat anjurkan itu yang pertama adalah bentuk karakter itu dari segi menulis SMS, menulis chat. Nah, itu sangat penting bagi saya. Kenapa sangat penting? Ketika saya kuliah kemarin, misalnya tidak sesuai dengan kaidahnya dalam menulis chat atau SMS, itu pasti tidak bakal didengari oleh si dosen. Nah, begitu. Jadi kita bentuklah dari semester 1. Nanti menjadi kebiasaan. Siapa tahu Bunpian nanti ada yang menjadi dosen, atau ada yang menjadi guru, atau menjadi pengusaha, atau pejabat. Nah, jadi tata krama dalam hal misalnya SMS atau chat, nah itu berkomunikasinya baik jadinya. Nah, begitu kurang lebihnya. Ya. Nah, saya sedikit menceritakan yang kemarin ketika saya mengampu mata kuliah ini, itu saya membuat seperti modul pembelajaran atau bahan ajar pembelajaran, yang mana di situ saya mempraktekkan untuk membuat sampelnya dari Photoshop. Mungkin Bunpian bisa membuat sampel dari Photoshop atau apapun itu, aplikasi-aplikasi foto. Nah, itu bagus, ada keterampilan tersebut. Nah, tapi kalau saya itu tidak mendalami di Photoshop atau aplikasi yang lainnya untuk membuat sebuah sampul sebuah bahan ajar. Nah, maka dari itu saya menyederhanakan dengan membuat sampul dengan Microsoft Word. Nah, itu ada caranya. Walaupun terlihat gampang, tapi itu ada caranya. Nah, yang dulu seperti itu, tetapi untuk yang sekarang saya anggap agak sulit kita berkomunikasinya kalau seperti ini ya. Ini aja mungkin ada 14 atau 15 saja, kan totalnya 28. Nah, itu mungkin nanti dianggap tidak hadir, ya, atau nanti kebijakan yang lainnya. Intinya di sini yang pertama saya apresiasi yang mengikuti ini saya apresiasi. Terus untuk bahan ajar mungkin tidak ada dulu, ya. Jadi Bunpian dari awal ini mungkin tidak membuat bahan ajar. Ya, kalau yang dulu ketika masuk pun langsung sudah saya berikan pelatihan-pelatihan membuat bahan ajar. Nah, karena ini kita tidak tatap muka, jadi sulit untuk berkomunikasi. Nah, maka dari itu mungkin nanti hal-hal yang lain saja menyangkut materi.
Di kelas Punpian adalah dosennya yang offline atau yang tetap muka adalah? Ada mualim. Mualim reader jin mualim Husin. Ya ada 2 atau 3 orang lah. Semuanya standby lah di Amuntai atau ada yang di luar kota nih? Saya ada yang di luar kota. Masih di luar kota mualim. kayak. Nah itulah. Jadi untuk sekarang kita tidak tatap muka, kita online saja. Maka dari itu kita dari awal bukan membuat bahan ajar. Nah tetapi nanti untuk pertemuan berikutnya itu nanti saya minta untuk menyiapkan pulpen dan buku. Nah mungkin itu saja dulu. Catat. Nah nanti perintahnya lebih lanjut lagi. Ini saya share screen-nya. Kelihatan lah, ininya lah kelihatan lah. Kelihatan malam. Kitanya. Nah, dalam materi bahasa dan sastra Indonesia ini nanti ada ruang lingkupnya. Ruang lingkup ini membaca non sastra. Nanti membaca non sastra materi ada singgungan dengan antonim, sinonim, ya. Terus menggali informasi tersurat, ya. Itu pasti paham Bun Bian, informasi tersurat dan tersirat. Nah, itu paham, itu paham. Ya. Terus menentukan kalimat utama, kalimat penjelas dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini itu nanti ya saya minta misalnya pertemuan besok minggu depan kita misalnya pertemuan membahas tentang materi antonim sinonim yang ada di SD misalnya. Nah itu nanti saya jelaskan sedikit, terus kalian pakai pulpen saja dan buku itu catat kira-kira gimana caranya. Yang pertama yang dicatat itu nanti materinya, ya materi. Yang kedua membuat soalnya itu satu atau 2. Nah materinya misalnya kita membahas tentang materi sinonim antonim. Mungkin materinya begini saja, arti dari sinonim apa? Sinonim adalah ini catat misalnya seperti itu. Antonim apa? Antonim adalah ini seperti itu. Dan soalnya untuk SD apa? Apakah itu pilihan ganda? Apakah itu benar salah? Kira-kira tahu Bun format soal benar salah itu bagaimana? Tahu? Masih kurang tahu mualim. Masih belum tahu mualim. Ada yang tahu kan? Ben ganda ada yang tahu? Dengar, tolong dijawab. Belum tahu mualim. Pilihan ganda tahu ben ganda lah? Tahu. Benar salah tahu? Format benar salah, format soal benar salah? Tahu. Ada tahu, ada yang tidak tahu. Benar salah itu misalnya A sama B saja, A sama B, terus atau ada pilihannya apakah pernyataan ini apakah salah. Kalau pilihan ganda kan A terus diiringi oleh 4 ABCD 4 pilihan. Salah 2 saja benar, ini kan itu pernyataannya.
Terus acak kata, tahukah kira-kira format dari acak kata? Kada nggak tahu juga. Belum tahu lagi. Normofila tuh. Format soal acak kata kira-kira tahu lah. Kau lah bayangkan lah kira-kira normofila. Kalau tahu Alem. Coba yang kurang tahu coba dengarkan. Acak kata itu misalnya ada kotak-kotak seperti teka-teki. Nah, seperti teka-teki di situ nanti ada misalnya soalnya apa namanya? Soalnya misalnya sebut antonim dari marah misalnya. Nah, terus itu ada katanya yang benar. Misalnya, antonim dari marah apa? Antonim dari marah. Marah. Sabar. Bahagia Malem. Ya, anggaplah misalnya bahagia misalnya. Nah, di teki itu, di kata-kata itu ada tulisannya bahagia. Yang tulisannya bahagia di bulat. Hanya situ. Atau misalnya soalnya ini aja, carikan nama binatang misalnya. Di kotak itu nanti ada semua tulisannya, ada apa namanya, ada gajah, ada jerapah. Nah, si anak itu disuruh untuk nama binatang. Namun dia yang Ya bulati. Misalnya dia ketemu semut, ya bulati. Tulisannya semut itu. Nah, seperti itu. Artinya kalau bentuknya itu seperti apa namanya, kita kata-kata. Nah, kotak-kotak. Nanti kata-katanya. Nah, menemukan kata begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai pengantar saja dulu lah. Nanti mungkin kita minggu depan itu jadi yang pertama lah materinya sesuai temanya. Misalnya tema untuk minggu depan tentang sinonim antonim, tulis sinonim itu apa pengertiannya, antonim itu apa pengertiannya. Terus yang berikutnya saya minta setiap materi dibuatkan satu soal, misalnya sinonim soal satu, antonim soalnya satu. Formatnya sama yang menentukan apakah itu benar salah, apakah itu kata, apakah itu nah, apakah itu menjodohkan. Nah, kalau menjodohkan bang, tahu lah dari hal menjodohkan, tahu lah. Tahu Malem. Maaf Malem, suara pian putus-putus. Yang lain bang, Tahu. Mekrah mane mate lah. Campur. yuk yang lainnya dimatikan lah. Kalau saya minta baru diaktifkan nanti mikrofonnya. Ada yang tahu lah tadi lah formatnya yang apa namanya acak kata tadi sudah saya jelaskan. Terus yang menjodohkan itu tahukah kayak formatnya? Tahu Malem. Nang pakai panah-panah tuh Malem. Nah, yang pakai panah-panah. Nah, itu biasanya itu buat anak-anak biasanya lah. Nah, itu maka dari itu kita sebagai calon guru nih, guru untuk anak-anak PGMI atau PGSD. Maka dari itu soalnya mungkin bermacam-macam, tidak hanya esai, pilihan ganda, tapi banyak. Nah, jadi aktivitas kita mungkin seperti itu kurang lebihnya. Yang pertama, yuk saya tes. Nah, tadi ada yang mendengarkan adalah nanti aktivitas perkuliahan kita tadi apa? Tadi rasanya ada dua rasanya tadi. Satunya
Muhammad Muhyiddin, coba yang pertama tadi apa? Nanti Yang pertama itu ada mencatat materi. Kemudian yang kedua itu ada membuat soal. ya Muhyiddin, Maidi lah. Yang lain. Si Muhammad Jamil. Malam. Ya, materi itu nanti seperti apa nanti kalau materi? Materinya tadi membuat soal warna mencatat materi. Ya, materinya maksudnya saya minta untuk mencari materi. Nah, bagaimana cara mencarinya maksudnya? Yang pertama apa? Cara mencarinya tadi Artinya sesuaikan dengan temanya, ya kan? Sesuaikan dengan temanya. Terus temanya selanjutnya cari materi itu, tetapi lihatlah bahasanya itu jangan bahasa mahasiswa. Ingat, jangan bahasa mahasiswa. Bahasa mahasiswa ini bahasa ilmiah. Nah, jangan dicatat lah. Nah, saya ulangi. Nanti saya suruh mengumpul catatannya. Yang pertama nanti ketika pembelajaran berlangsung, mungkin kita yang pertama saya ajukan tema yang berbeda setiap waktunya, setiap minggunya. Ya, itu yang pertama, pemberian tema. Terus yang kedua, setelah saya memberikan temanya, saya minta kepada kalian untuk yang pertama mencari materinya. Mencari materi tentang tema tersebut. Misalnya contohnya tentang sinonim antonim. Nah, cari materi tentang sinonim antonim. Terus catat, jangan menggunakan bahasa ilmiah. Jangan menggunakan bahasa ilmiah. Coba kira-kira sebelum itu saya bertanya dulu, Haris Fadilah, kira-kira kenapa jangan apa kira-kira? Nah, tadi kan saya menjelaskan cari materinya, tulis materinya, dan catatannya jangan menggunakan bahasa ilmiah. Kira-kira kenapa? Tuh? Karena karena bahasa anak-anak mah. Ya, karena pembuatan materi bukan untuk mahasiswa. Setelah membuat materi, saya minta untuk membuat soal atau 3 saja. Artinya tidak soalnya bisa berupa pilihan ganda, ya bisa ditulis, bisa pilihan ganda, bisa esai atau isi titik-titik, terus bisa juga menggunakan benar salah dan acak kata atau teka-teki atau menjodohkan kata, atau misalnya ada ide yang lain silahkan. Nah, itu nanti saya yang menentukan. Dari dua aktivitas itu kira-kira paham lah. Kalau ada yang bingung silahkan bertanya. Aktifkan mikrofonnya, sebutkan namanya.
Assalamualaikum Alim. Izin bertanya. Ya, atas nama. Izin bertanya, nama ulun itu bila mengolah soal itu harus dengan jawabannya kah Malim? Nah, membuat soal bisa dengan jawabannya. Ya, karena itu soalnya gampang-gampang aja ya lah. Saya di sini melihat kreativitasnya. Mungkin bukan yang saya lihat bukan bagaimana cara membuat soalnya. Yang saya lihat mungkin kreativitas membuat soalnya. Nah, gitu. Jadi disertai jawaban. Nah, jadi berarti 3 tadi lah misalnya. Jadi yang pertama materinya, terus di bawahnya soalnya, di bawah soal itu adalah kunci jawabannya. Oke. Kunci jawaban langsung catatlah. Ini yang terakhir. Kunci jawaban itu beserta alasannya. Kenapa jadi jawaban itu? Kan biasanya sering tuh. Mungkin Bonpen sering melihat di buku-buku, misalnya buku detik-detik, misalnya di ujian untuk apa namanya sekolah SD. Nah itu sering melihat biasanya buku detik-detik gitulah. Nah di situ biasanya langsung ada apa namanya jawabannya dan alasannya. Kenapa kira-kira jawabannya itu? Misalnya apa misalnya ada, nah itu beserta alasannya. Biasanya yang Bonpen tangkap lah itu terkait soal-soal bahasa Indonesia yang di SD itu kira-kira biasanya berbentuk apa Gerang biasanya? Kebanyakan tuh berbentuk apa? Coba saya Kisah, cerita-cerita. Pernyataan. Ya, cerita. Terus adakah kira-kira menemukan misalnya menyusun kalimat, menyusun kata, ada lah kira-kira? Ada Malim. Ya, ada. Nah, apa selain itu apa lagi kira-kira? Benar salah. Ya misal yang ada di ujian yang ada di ujian akhir biasanya apa aja? Isai. Cari apa lagi? Nah itu benar. Terus ada menyambung kata kalimat, itu benar. Terus ada lagi kah? Menjodohkan kalimat acak. Kalimat acak bisa. Mencari paragraf Malim. Atau melengkapi pantun misalnya, puisi misalnya. Nah itu ada. Nah jadi mungkin yang kita dalami adalah itu, bukan hanya materinya, tetapi bagaimana kita membuat soalnya. Ya, membuat soalnya. Nah, beda dengan yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, beda yang kemarin. Kemarin langsung praktek bahan ajar. Jadi tiap minggu kita praktek membuat bahan ajar semacam pelatihan. Mungkin yang sekarang itu sulit. Ya. Sekarang itu sulit misalnya saya mempraktekkan sama yang seperti yang kemarin. Nah, itu pun saya suruh untuk tulis di buku saja, tidak di Microsoft. Nah, takutnya entah itu gangguan di HP-nya, tidak bisa membuka Microsoft Word di HP, atau laptopnya tidak bisa misalnya. Nah, itu saya meminimalisir, lalu saya tulis tangan saja. Oke, mungkin itu saja dulu lah. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan yang catatan tadi dari yang saya jelaskan tadi itu dikirim saja di grup WA. Nanti saya buka grupnya. Nanti bisa saja tunggu saya saja yang membuka grupnya. Nah, terakhir pengumpulan jam 12.30. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang catatan tadi dipoto terus dikirim di grup WA. Nanti untuk membuka grup WA nanti bisa saya saja. Tunggu saya. Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.